Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Putri Rahayu dengan 51119131. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu kerangka epistemologi kualitatif. Pada umumnya, metodologi pengetahuan ini mengandung unsur-unsur yang berhubungan secara berkesinambungan, di mana epistemologi ini merupakan pokok bahasa yang mengkaji tentang pengetahuan serta kaitannya dengan kebenaran yang hakiki, di mana pada metode penelitian aspek epistemologi ini cara memperolehnya dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun cara penyusunan tubuh pengetahuan menurut Jujun yang pertama yaitu kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten. Yang kedua yaitu menjabarkan hipotesisnya. Yang ketiga mampu melakukan verifikasi terhadap hipotesisnya. Adapun epistemologi penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama observasi dilakukan dengan cara pengamatan, yang kedua yaitu dedukasi, yang ketiga induksi. Yang kedua yaitu tentang ciri-ciri pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu berpegang pada pandangan bahwa realisis ini bersifat maknawi. Yang kedua yaitu mengacu pada pendekatan teoritis. Yang ketiga yaitu mampu memahami makna yang tersembunyi. Yang keempat yaitu penelitian ini bersifat alamiah, bukan buatan. Yang kelima yaitu penelitian ini argumentasi atau instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri, bukan penelitian dari lain. Yang keenam yaitu dalam kegiatan pengamatan data dan analisis data dilakukan dengan secara langsung atau seksama. Yang ketujuh yaitu dalam teknis observasi dan wawancara bersifat paling utama dalam pengambilan data di lapangan. Yang kedelapan yaitu data dari observasi dan wawancara tersebut. Yang kesembilan yaitu untuk mencapai tujuan understanding of understanding. Yang ke-10 yaitu mengacu pada konsep. Yang terakhir yaitu yang paling penting dari segi kedalaman. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu kritik terhadap kelemahan pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu menciptakan data subjektif. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk pengumpulan poin data. Yang ketiga yaitu tidak mempresentasikan statistiknya. Yang keempat yaitu penelitian harus memiliki pengetahuan. Yang kelima yaitu penelitian harus mampu mengidentifikasi poin data tersebut. Yang keenam yaitu sulit mengaplikasikan hasilnya. Yang terakhir yaitu subjektif terhadap penelitian. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu tentang penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang pertama yaitu observasi, di mana observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung. Yang kedua yaitu wawancara, di mana wawancara ini akan mendapatkan data yang akurat. Yang terakhir yaitu atau yang ketiga studi dokumentasi, di mana dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu kerangka epistemologi kuantitatif, di mana dalam materi sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih epistemologi ini. Epistemologi ini merupakan metode pengetahuan, di mana dalam pembahasan metode penelitian ini tertuju pada aspek epistemologi, yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, di mana dalam epistemologi kuantitatif ini terdapat 3 asumsi dasar. Yang pertama yaitu kaitan dalam
ilmu dan nilai, yang kedua yaitu kaitan antara ilmu dan akal sehat, yang ketiga yaitu metodologi. Dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, dan komunikasi mengenal pada paradigma kuantitatif positif sebagai dasar pada paradigma yang sangat berpengaruh pada penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif ini penelitian yang menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel. Yang kedua yaitu ciri-ciri pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu menghasilkan informasi yang terukur. Yang kedua yaitu bersifat objektif. Yang ketiga yaitu menuntut dengan adanya penggunaan angka. Yang ketiga yaitu peneliti atau pendekatan kuantitatif ini lebih sistematis. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelemahan pendekatan kuantitatif. Yang pertama yaitu memunculkan kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain atau variabel lainnya. Yang kedua yaitu kategori yang dibuat oleh peneliti tidak mudah dipahami. Yang ketiga yaitu di mana peneliti mengabaikan fenomena. Yang terakhir atau yang keempat yaitu di mana pengetahuan ini sudah dibuat tetapi terlalu abstrak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif, di mana pada ruang lingkup pendekatan kuantitatif ini sama dengan ruang lingkup sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi. Adapun contoh pendekatan kuantitatif pada penelitian seperti pengaruh relationship, loyalitas pelanggan, dan loyalitas pelanggan pada koran Kompas di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik yang pertama yaitu dengan survei kuesioner atau tanya jawab. Yang kedua yaitu di mana menggunakan teknik populasi dan sampel. Yang ketiga yaitu dengan cara mengambil sampel yang sudah dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang dasar-dasar penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian penelitian ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian ini merupakan suatu penyelidikan berorganisasi atau penyelidikan yang berhati-hati dan kritis dalam mencapai suatu fakta untuk menentukan sesuatu. Dimana dalam penelitian ini hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun hipotesis tentang hubungan-hubungan yang diperkirakan dalam fenomena-fenomena. Ada 4 kriteria yang harus dilakukan dalam penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan secara sistematis, yang kedua yaitu dilakukan secara terkendali, yang ketiga yaitu penelitian dilakukan secara empiris, yang keempat yaitu penelitian bersikap kritis, yang kedua yaitu tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu basic research, di mana penelitian ini bersifat mendasar. Yang kedua yaitu applied research, di mana penelitian ini menyelesaikan masalah dengan praktis. Yang ketiga yaitu descriptive research, di mana penelitian ini digunakan dalam bidang bisnis. Yang keempat yaitu analytical research, di mana penelitian ini menggunakan informasi untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang sulit. Yang kelima yaitu correlational research, di mana penelitian ini berfokus pada eksplorasi. Yang keenam yaitu kualitatif research, di mana penelitian ini berfokus pada kualitas. Yang ketujuh yaitu kuantitatif, di mana penelitian ini berfokus pada
pengukuran jumlah. Yang ketiga yaitu tentang tahap-tahap penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu pembatasan masalah, yang ketiga yaitu penetapan untuk berfokus pada penelitian, yang keempat yaitu pengumpulan data, yang kelima yaitu pengelolaan dan pemaknaan data, yang keenam yaitu memunculkan teori penelitian, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pelaporan hasil penelitian, yang keempat yaitu tentang urgensi penelitian ilmiah. Urgensi penelitian ini dapat dikatakan sebagai pentingnya dalam penelitian, di mana penelitian ini dikatakan jika urgensi penelitian ini dikatakan urgensi jika outputnya bisa menyelesaikan masalah secara strategis. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang desain penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu dasar umum terhadap pendekatan penelitian kualitatif. Dengan adanya penelitian kualitatif ini, maka penelitian mampu mengenal subjek, di mana penelitian kualitatif ini menggunakan latar alamnya. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari atau mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, di mana penelitian kualitatif ini merupakan suatu proses riset untuk memahami hal-hal yang akan terjadi pada sosial dengan membuat gambaran yang kompleks dan umum dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua yaitu tentang posisi teori dalam penelitian kualitatif, di mana posisi teori penelitian kualitatif ini mempunyai beberapa fungsi sebagai alat dan sebagai tujuan. Adapun posisi teori yang pertama yaitu menemukan teori yang dasar, yang kedua yaitu memperluas teori yang sudah ada, yang ketiga yaitu tentang teknik pengendalian data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengalaman, yang kedua yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang penting dari subjek, yang ketiga yaitu di mana mengambil pertanyaan-pertanyaan yang penting dari subjek, yang keempat yaitu penelitian menuliskan deskripsi, yang kelima yaitu di mana peneliti merefleksikan latarnya, yang terakhir atau yang keenam yaitu peneliti menulis deskripsi dari gabungan, yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang analisis penelitian kualitatif, di mana analisis penelitian kualitatif ini proses pelacakan serta sistematis catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan bahan lainnya agar peneliti mampu melaporkan hasil penelitiannya, di mana analisis ini dilakukan secara terus-menerus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.